Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan penuhi keinginan para viewer channel Petani Miliarder. Banyak viewer kita menanyakan tentang bahan-bahan pembuatan cat untuk pohon alpukat. Sebenarnya bukan cat, tapi bisa juga dibilang cat. Jadi sebenarnya itu adalah bahan baik kimia maupun organik yang kita gunakan untuk pertama mengobati atau mencegah batang bawah alpukat terserang oleh penggerek batang. Terus yang kedua, kita gunakan formula tersebut selain untuk penggerek batang juga untuk mencegah jamur dan virus maupun bakteri yang ada di batang alpukat. Nah, bahan-bahannya apa saja? Ada dua versi yang kami gunakan. Sebenarnya kami lebih senang menggunakan bahan organik. Bahan organik itu apa saja? Yang pertama adalah mikroba. Dan mikroba ini tidak bisa sembarang mikroba. Mikroba ini harus yang spesial. Kita gunakan ada sekitar 8-10 mikroba yang semuanya adalah mikroba-mikroba yang terpilih, dan mikroba tersebut kita campurkan dalam media gamping. Gamping itu kalau bahasa Sundanya apu, kalau bahasa Jawanya gamping, kalau bahasa ininya apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya, Mas? Oh, kapur ini. Kapur johor. Kapur johor. Sebenarnya itu Mas, coba ambil Mas. Nah, saya tadi kehabisan terus dapat di material, coba tunjukin ke saya, Mas. Nah, sini, Mas. Nah, ini ada salah satu Olimor pupuk mikro. Nah, ini ada di toko material. Nggak tahu kenapa nyasar di toko material. Itu CaCO3. Sebenarnya gamping, materialnya adalah gamping. Yang saya butuhkan gamping yang masih berbentuk batu. Tetapi ini tadi dikasih sampel dari kawan saya, ternyata udah banyak yang hancur. Cuman lagi, Mas. Nah, jadi mikroba ini kita fermentasi dengan air biasa, air hujan lebih bagus. Kemudian satu malam, besoknya kita siramkan dengan takaran tertentu di atas gamping yang bongkahan gamping, sehingga ada proses panas, proses pembakaran, karena gamping tadi kena air, akhirnya timbullah panas suhu tinggi. Nah, yang sering menjadi pertanyaan, mikroba biasanya kena suhu panas tinggi menjadi mati. Betul, kalau mikroba yang lain. Yang kami gunakan ini adalah mikroba yang ketika kena suhu panas, bahkan direbus sekalipun, bukannya mati, bukannya dorman, tetapi dia langsung menjadi mikroba yang keren. Nah, salah satu fungsi mikroba tersebut ketika kita aplikasikan di batang, dia menjadi insektisida, menjadi fungisida, menjadi bakterisida. Dan saya lebih senang menggunakan media tersebut, tapi hari ini media tersebut sedang habis. Yang mau saya unjuk hari ini, yang kita bikin tutorialnya adalah dengan cara kimia, yaitu salah satunya adalah kita gunakan Ditan 80 WP, antrakol boleh. Kalau antrakol sifatnya pencegahan, kalau Ditan pengobatan. Apapun itu, fungisida yang bisa di toko pertanian adanya apa ya, gunakan aja. Karena sifatnya pencegahan. Terus yang kedua adalah salah satu mereknya yang kita gunakan ini ya Citrin, ada juga Sidametrin ya. Ada banyaklah merek dan itu bebas. Yang penting insektisida untuk mematikan ulat penggerek batang. Terus yang ketiga adalah
pengeras cat. Kita biasa gunakan pengeras beton lah di toko material. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk merekatkan media ini kepada batang alpukat. Rusak nggak? Definisi rusaknya seperti apa? Mempengaruhi produktivitas? Jelas tidak. Membuat pohon rusak? Tidak. Ini hanya medianya untuk menempelkan di kulit. Dan yang ketiga adalah, yang keempat, medianya adalah ini cat tembok. Nah, cat tembok ini kita gunakan dengan merek yang paling murah. Kita gunakan yang murah karena cat ini bukan tidak ada pengaruh apapun. Cat ini hanya sebagai media warna. Untuk obatnya adalah fungisida dan insektisida dan perekat atau pengeras beton. Perekat macam-macam bisa, tapi saya lebih memilih ini karena apa? Awet. Jadi 1 tahun kita cukup 2 kali lakukan pengecetan dan selama itu juga tanaman akan aman dari penggerek batang, terus kemudian kanker batang dan yang lain-lain. Minimal mengurangi hama dan jamur. Jadi seperti apa? Yuk kita lihat Mas Andri bikinnya. Nah, ini bahan-bahannya. Fungisida, insektisida, pengeras beton. Kenapa harus pengeras beton? Ada nggak yang lain? Saya tidak tertarik menggunakan yang lain. Saya lebih senang dengan pengeras beton karena sudah berapa kali kita aplikasikan, dia awet dan tidak mudah luntur. Setelah itu, cat kita berikan. Kita masukkan sini, terus kita masukkan media ditan dan insektisida ini sudah ke dalam. Udah dikasih ini, Mas? Nah, kebetulan barusan sudah diberikan, kemudian dicampur. Nah, seperti ini. Bisa dengan manual, bisa dengan alat sederhana. Kebetulan ini yang biasa digunakan Mas Andri untuk menyampur baik VOC maupun insektisida, pestisida. Oke. Catnya tadi menggunakan berapa liter, Mas? 5 kilo kita masukkan, kemudian ditannya menggunakan berapa? 5 sendok. 5 sendok. Terus kemudian itu 5 tutup. Dan itu nanti ditambah air. Iya. Ditambah air berapa liter kira-kira? 4 literan. Berikan 4 literan. Nah, penggunaan takaran itu tadi kondisional. Jadi ketika kalian menggunakan itu nanti efeknya kurang bagus, tambahin. Karena tiap daerah keganasan hama penyakitnya berbeda-beda. Nah, di kami dengan dosis seperti itu sudah cukup dan penggerek batang aman. Cukup sederhana sekali. Jadi kalian tinggal tambahkan air secukupnya, jangan terlalu kental. Dan pengerasnya berapa, Mas? 5 tutup. Nah, untuk 1 ember ini nggak full 1 ember ya? Enggak. Jadi 5 kilo ditambah 4 liter. Oke. Terus nanti kalau airnya kental, ya tambahin air lagi, nggak apa-apa. Demikian tadi tutorial cara membuat campuran untuk pencegahan penggerek batang dan jamur di batang alpukat. Sebenarnya medianya tidak harus dengan cat, dengan yang lain, apapun yang bisa kalian lakukan. Bahkan kemarin kita kapur habis, kita gunakan dolomit. Formula dasarnya adalah bagaimana fungisida, insektisida, bakterisida itu dimasukkan, dicampurkan dalam media pewarna, baik cat, baik gamping, atau bahan yang lain. Cari yang semurah mungkin. Dan ingat, harus pakai pengeras. Bukan perekat insektisida ya, itu nggak akan lama. Gunakan pengeras beton. So,
Demikian tips dari kami, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam dari petani miliarder. Yaitu pruning, pengecetan, pembokoran, terus kemudian penggerek batang,